Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahiduna wa mursyiduna Ahmad sahibul wafatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Facebook yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Selamat pagi sahabat TKN dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Asia Tenggara, dan selamat pagi sahabat-sahabat teman-teman Abah yang Abah cintai di MDNH. Semoga senantiasa semuanya sahabat diberikan keberkahan, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah usahanya, ya, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabatku yang dimanapun berada, yang belum tergabung dengan thariqah manapun, yang suka ikut dalam kajian ini. Pertama, yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah, ya, untuk melanjutkan perjalanan masih bersama dengan Allah tadi. Karena hidup kita adalah dalam genggamannya, segala kehidupan kita ada dalam genggamannya. Kalau di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Kata bahasa orang Sunda, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, usap sakat saigel tadi. Tidak pernah kita lepas dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesaat pun, kata dia. Alhamdulillah wa syukrillah, ya, pada pagi hari ini juga adalah merupakan hari Kamis, ya, buat sahabat-sahabat MDNH, ya. Jangan lupa malam ini kita adalah acara rutin untuk acara zikir dan khotaman kita, dan sekaligus kajian kitab Miftahus Sudur, ya. Sahabat, marilah juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula marilah kita juga sampaikan salam yang tinggi kepada guru agung kita, pengarsa Abah, ya, Abah Anom, pengarsa Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin, dan juga Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad bersama seluruh keluarga besarnya, ya, tadi yang sudah meninggal. Semoga Allah muliakan di alam barzahnya dan digabungkan bersama dengan ayah dan kakeknya. Dan juga buat keluarganya yang masih hidup, pengarsa Umi, ya, Wiyoyo, dan pengarsa Kang Haji Baban, dan Kang Haji Kankan, ya, dan putra putri keluarga besar pengarsa Abah Anom semuanya.
putra, cucu, cicit, semoga semuanya senantiasa dalam kebahagiaan, ada dalam keberkahan, ada dalam kebahagiaan. Itu ya sahabat, marilah pada pagi hari ini sebagaimana biasa, karena insya Allah kita selama Abah masih ada napasnya, kita akan terus kaji kitab hikam ini setiap pagi ya, setiap jam 6 pagi sampai jam 7 atau lewat sedikit ya tadi semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama adalah membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita semua ya, kepada ahli silsilah dan juga kepada aulia Allah. Kita mudah-mudahan dengan kajian kitab ini kita mendapatkan bimbingan Allah dan bimbingan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus bimbingan dari guru kita semua tadi ya, ahli silsilah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susan ila ruhi ali silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'a lituruki ususan ila radhi sultan auliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syirra wa syari Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ma'ruf Al-Kani wa syari Syekh Saqati wa syari Syekh Habibil Ajami wa syari Syekh Hasan Al-Basri wa syari Syekh Ja'far As-Sadiq wa syari Syekh Yusuf Hamdani wa syari Syekh Abi Yazid Bustami wa syari Sabauddin An-Naqsabani ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Malatif Sambasin ila hadrati Talha bin Talabuddin kali Sabu Cirebon ila hadrati Syekh Abdul Karim bin Syekh Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ila hadrati Syekh Mukarram Sayyidina wa Mursyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Khususan ila ruhi jami' syuhada Islam biladina Indonesia, misal Imam ad-da'wah ila Allah wa Rasulullah Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampil Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijogo wa summa ila ruhi Sunan Sultan Maulana Hasanuddin wa Abni Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain bin Abdul Alban dan ila ruhi auladihim wa dzurriyyatihim summa ila ruhi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak summa ila ruhi Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdala Mama Arya Winata Mama Raden di Manggala Mama Raden Atta Manggala Mama Raden Nur Jahid Mama Raden Nur Alisan Mama Raden Nur Muhammad Mama Raden Muhammad Soleh Mama Raden Muhammad Isa Mama Raden Muhammad Hanafi Mama Hasbullah Hanafi Salarihi wa Ilazati wa Syekh Mansur wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Asnawi Caringin wa Susan ila Rahi Susan Syekh Nahulil Bangkalan Susan ila hadrati Syekh Hasim Asalullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan marilah jika kita bacakan Fatihah kepada mualifnya hadal kitab adalah kepada Syekh Athaillah Askandari, kepada Syekh Arandi, kepada Syekh Jaruk, kemudian kepada Syekh Syarqawi, kepada Syekh Ibnu Ajibah, kepada Syekh Asyarnubi, yang insyaallah yang akan kita ambil pendapatnya. Semoga kita juga ada dengan kemuliaan, dengan kebersihan hatinya, adalah juga tercurah kebersihannya pada hati kita. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi semua ya, Kang Ari, Kang Yosi semua, Kang Mas Warto dan juga sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pagi hari ini ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab doa kan tadi ya. Sudah kita bahas dari mulai kalimah hikam yang pertama sampai yang kemarin. Adalah hari ini adalah membahas bagian yang penting adalah yang berkaitan dengan bab doa ya tadi.
Yang berkaitan dengan bab doa ini adalah sangat penting kepada kita. Karena doa itu adalah ruhul ibadah. Doa itu adalah diperintahkan oleh Allah kan tadi. Bahkan doa itu juga dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan juga merupakan perbuatan orang-orang soleh, adalah perbuatan daripada orang-orang yang muttaqin, siddiqin ya tadi. Inilah doa. Makanya doa itu adalah penting kepada kita. Tetapi kita harus memahami. Makanya kenapa dalam kalimah hikam ini sengaja Syekh Athaillah Al-Iskandari adalah memasukkan bab ini adalah karena banyak dari kita tidak memahami tentang hakikat doa itu sendiri kan dari semua. Sehingga doa itu dianggap sebagai sesuatu adalah hal yang menjajah kepada Allah. Padahal doa itu hanya salah satu bentuk ibadah kepada kita. Doa itu hanyalah merupakan satu amalia yang diperintahkan. Gak ada bedanya dengan sholat, dengan yang lain dan lain-lainnya. Maka dalam sama dengan ibadah yang lain, maka ikhtiar doa kita adalah seolah-olah wajib kepada kita, tapi kita tidak boleh menentukan karena bagi Allah hukumnya adalah zaiz, adalah membalas segala apa, baik amal, dan doa adalah merupakan bagian dari amal. Ya doa itu ya dzikir kata di semua. Nah ini ya, jadi makanya inilah yang harus kita pahami tentang bab doa. Jadi jangan sampai tidak berdoa, tetapi adalah artinya doa yang bernilai zikir kan tadi semua ya. Dan juga nanti kita akan memahami kenapa Nabi Musa itu adalah doanya itu diijabah baru 40 tahun kan tadi semua ya. Inilah hal-hal yang harus kita pahami sahabat. Terkadang di dalam kita sering berdoa, mungkin ada seorang gadis yang mengharapkan suami yang baik, suami yang baik dunia akhiratnya, tapi sampai hari ini belum bisa diberikan karena sesungguhnya harus husnudzon pada Allah, barangkali sampai hari ini jodoh terbaiknya belum ada untuknya. Nah, ada juga sahabat yang berdoa kepada Allah minta diberikan anak dan anaknya tidak diberikan tahun pertama pernikahannya, tahun kedua pernikahannya, tahun ketiga pernikahannya, tapi baru diberikan pada tahun misalnya kelima pernikahannya. Ada rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan. Makanya segala sesuatu ijabah Allah itu adalah disesuaikan dengan manfaat dan madorot kepada kita. Jadi kalau Allah menunda, kalau Allah menahan daripada permintaan itu, bukan berarti Allah tidak mengabulkan daripada doa itu, tapi Allah punya yang terbaik daripada yang kau minta, atau yang kedua Allah memiliki yang lebih maslahat daripada yang kau minta. Atau barangkali di dalam doa itu ada madorot. Misalnya kau berharap misalnya ingin menikah dengan si A atau dengan si B, dan Allah Maha tahu bahwa kau tidak akan bahagia di penghujung perjalanan hidupmu tadi semua. Karena kita tidak semuanya adalah urusan hidup kita adalah goib. Kita semua nggak ngerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita karena semuanya dalam genggaman Allah. Karena kita betapa lemahnya sahabatku untuk memahami tentang hidup ini, maka lebih baik kita bertawakal kepada Allah ya. Nah, juga di dalam banyak hal kisah Nabi Musa adalah contohnya, adalah kisah Nabi Musa bagaimana Nabi Musa itu adalah berdoa kepada Allah memohon kehancuran daripada Fir'aun. Tetapi sampai malak Jibril datang kepada Allah, ya Rabb. Malak Jibril saja adalah malaikat. Dikisahkan malaikat itu kan tidak punya rasa ya, karena dan tidak punya nafsu tadi. Sampai malak Jibril tuh nggak enak ya, seolah-olah bahasanya kan begitu. Malah yang datang padahal ya Rob, kasihan itu Musa dan Harun. Setiap hari menangis, merengek, minta kepadamu ya Allah untuk mendapatkan untuk memohon kehancuran daripada Fir'aun. Ada dua hikmah di sini. Akhirnya dikatakan oleh ulama-ulama nanti belakangan yang mereka orang-orang yang kasab yang bisa memahami hakikat daripada doa itu. Yang pertama, ternyata pada saat Nabi Musa berdoa, rintihan Nabi Musa itu justru Allah suka, kata di semua. Sampai Allah berkata, karena mungkin ya kalau Allah nggak adalah bahasa jengkel kan tadi. Jibril bolak-balik terus gitu kan tadi. Sementara Jibril nggak enak sama Musa gitu kan tadi. Aduh, setiap ketemu Musa nanya terus gimana ya Jibril kan tadi. Akhirnya
Allah sampaikan ya apa namanya, tolong jangan terlalu ribut ya, di belakang biasa aja, ini lagi live ya tadi, karena sedikit aja masuk rekaman ini tadi ya, jadi maaf ya, jadi ini jadi. Dan Musa dan mengatakan apa namanya, Jibril berkata, Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, aku rindu ya dengan suaramu. Aku rindu dengan rintihannya Musa dan Harun. Aku tidak ingin kehilangan rintihan suara Musa dan Harun. Terkadang sahabatku, doa itu adalah Allah suka dengan rintihan kita. Karena inti daripada doa itu adalah Allah, di bagaimana ta'aluknya adalah makhluk, adalah antara kawana dengan mukawana. Karena inilah terkadang Allah tahan kepada orang-orang yang beriman, kadang-kadang untuk hal-hal tertentu Allah tahan. Karena pada saat dia senang, dia rindu, dia bahkan menikmati rintihan suaranya Musa dan Harun, maka dibiarkan digantung lama. Itu satu hikmahnya. Hikmah yang kedua ternyata baru dijelaskan dalam apa namanya, keterangan lain, bahwa ternyata terkadang kalaupun Musa saat itu diberikan ijabah langsung, Musa dan Harun itu belum siap sebetulnya. Artinya Musa dan Harun itu belum apa namanya, belum kuat saat itu kan tadi. Sehingga disinilah kenapa dalam bab doa Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mintalah kamu tadi. Tapi kata Allah, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Tadi, dan laksanakanlah kewajibanmu dan berimanlah kepadaku. Maka dalam doa itu ada khitab, ada syarat, ada sabab musabab kan tadi semua, sampai terijabahnya sebuah doa kan tadi semua. Ada juga yang demikian. Jadi apa namanya, makanya oleh karena itu jadikanlah doa itu adalah merupakan sebuah apa namanya, amaliyah yang dzikir. Jadikanlah doa itu kebutuhan, bukan satu kewajiban. Kalau kebutuhan, kita butuh kepada Allah. Seperti halnya sholat. Sholat itu bukan kewajiban, tapi adalah kebutuhan. Ibadah itu adalah kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan dzikir kita. Buat apa buat Allah? Allah mulia, walaupun seluruh manusia maksiat kepadanya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat. Jadi kita ini kadang-kadang suka kepedean, kita merasa bahwa kita ini bisa menjajah Allah, mengatur Allah tadi. Ada ibadah sedikit, kita ini suka apa namanya, seolah-olah Allah itu wajib nurut. Ingat, hukum bagi Allah. Nah inilah maka Abah bilang tadi, kenapa orang tidak bahagia? Pada dasarnya dia tidak mengenal kepada Allah. Nah, bagaimana mengenal Allah? Minimal mengenal asmanya. Bagaimana mengenal asmanya dan sifatnya minimal. Kita ngerti aturan Allah, hukum Allah. Bagaimana sih Allah itu dalam menentukan hukum? Nah inilah. Sehingga manusia tidak bahagia, karena sehingga harapnya tidak ada pada Allah, karena nggak ngerti Tuhan yang Allah yang agung itu seperti apa dalam asmanya, dalam sifatnya, dalam afalnya. Nah inilah makanya kalau Abah bilang adalah kebodohan tauhid adalah merupakan awal ketidakbahagiaan manusia. Dari semua ya. Sehingga ada yang tidak ibadah, ya jelas dia tidak akan ada ibadah, tidak akan bahagia. Ada yang ibadah, tetapi ibadahnya juga tidak faham, sehingga dia juga ibadahnya itu baik ibadah mahdhah kayak sholat dan lain sebagainya, maupun ibadah zikir ataupun doa adalah dia tidak merasakan manisnya doa itu, adalah sebagai suatu rintihan kepada apa namanya, kasih sayang, terhubungnya kita dengan yang menciptakan kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah menyindir kepada kita. Allah berfirman, kemarin saya sudah bahas, maka Bismillahirrahmanirrahim, abdi dikatakan atini pima amartuka wala tuallimni pima yuslihuka. Maka Allah berfirman bahwa di dalam berkaitan dengan doa ini, hambaku taatilah perintahku. Jadi Allah taatilah perintah. Makanya dalam surat Fatihah itu kenapa? Iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Kerja dulu, wahai sayangku, hambaku, kerja dulu ya. Wong kita di dunianya sudah biasa kok. Kalau kita kerja, nggak ada, kita kerja di pabrik, kita di kantor, Pak minta gaji dulu, baru nanti saya akan kerja. Nggak bisa. Makanya di sini wa idza sa'alaka ibadi anni
ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Kerjakan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Abah sok ajarkan pada saat kita sujud di rakaat terakhir salat apa saja wajib maupun salat sunat adalah bacalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi doa pada saat kita sujud setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah kita katakan subhana maha suci Allah yang maha. Selamat pagi Ustaz Ade. Selamat semua maha suci Allah yang maha tinggi. Setelah kita mengatakan Allah yang maha tinggi, rendahkan kita sebagaimana jidat kita menempel pada sajadah, telapak tangan kita menempel dengkul kita. Tunjukkan kita seorang hamba yang betul-betul butuh kepada Allah. Tadi barulah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian setelah 3 kali barulah teruskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah katakan dalam barusan diskusi, hambaku taatilah semua perintahku dan jangan memberitahuku kepada apa yang terbaik untukmu. Aku lebih tahu kepadamu. Aku yang menciptakan kamu. Aku tahu kelebihan dan kekurangan kamu. Aku tahu mana yang baik dan buruk padamu. Aku tahu mana yang bahaya dan selamat untukmu. Aku tahu hambaku mana yang bisa membuat engkau celaka. Ini makanya jangan memberitahuku kepadaku, kata Allah, apa yang baik bagimu. Atau jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Akulah yang menciptakanmu. Aku tahu yang kau mau. Tetapi yang kau mau adalah belum tentu baik untukmu. Aku pilihkan yang terbaik adalah untukmu. Tadi. Inilah hakikat daripada doa. Jadi makanya jadikan doa itu adalah kebutuhan bukan kewajiban, sehingga ya terserah Allah. Kita relax saja, kita nikmat saja. Nah, tapi juga ada sebuah hadis yang mengatakan doa itu bisa saja doa itu diberikan sesuai dengan yang kita minta. Kalau kita minta A dan ternyata diberikan A, itu adalah ada satu doa. Nggak apa-apa, berarti memang antara yang kita minta dan Allah tahu itu menyelamatkan kita. Karena intinya sahabatku, bagi Allah nggak ada alasan untuk menahan. Selama yang baik itu, selama itu adalah baik untukmu, maka itu akan diberikannya padamu. Kenapa dia tahannya? Karena bisa jadi untuk saat itu, pada saat kau berikan, kau justru akan terjerumus ke dalam dosa. Atau bahwa apa yang diberikan itu ternyata buruk padanya. Kan tadi semua. Ya. Saya pernah ceritakan kan ada sebuah kecamatan, kabupaten yang mana sebuah partai ingin memberikan mobil dinas. Tapi mobilnya cuma satu. Sehingga ada 30 kecamatan berebut semuanya. Ingin mendapatkan mobil dinas itu. Karena tadi sementara partainya hanya memberikan satu karena mungkin sebagai hadiah saja, artinya bahwa daerah yang terbaik. Tetapi apa, semuanya kan berebut tadi semuanya, sehingga pada saat jatuh mobil itu pada satu kecamatan, kemudian kecamatan yang lain ada seolah-olah aduh nggak senang, nggak puas, marah dan lain sebagainya. Tetapi sampai ada yang datang ke Abah, ya Bah doain Bah biar mobil itu buat jatuh ke saya ya tadi semua tadi. Ternyata sebulan kemudian kecamatan yang mendapatkan mobil itu mobilnya adalah nyemplung kan dari semua. Sehingga mereka berkata, ya Bah ternyata alhamdulillah saya tidak mendapatkan itu Bah. Ya itulah saya bilang, terkadang tidak diberi itu adalah pemberian. Engkau tidak diberi mobil itu, sesungguhnya Allah sedang memberi keselamatan padamu. Allah tidak memberi rizki padamu, sebetulnya Allah memberi kepada yang engkau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Karena apa yang kau inginkan bisa jadi adalah racun, bisa jadi adalah mendorongmu adalah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah inilah Allah Maha tahu. Makanya itulah tadi dalam hadis kata Allah, abdi ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Ya kata Allah, janganlah kau ingatkan aku perkara yang terbaik untukmu. Aku lebih tahu kepadamu hambaku. Maka disinilah kita butuh adab dalam berdoa. Doa adalah satu kebutuhan. Karena doa ruhul ibadah. Doa itu gak ada bedanya sama dzikir. Hanya sebatas proposal.
Wajib bagi kita, tapi jaiz bagi Allah membalasnya. Walaupun Allah untuk doa adalah ada bahasa ud'uni astajib lakum. Maka itulah doa itu kadang-kadang ada tadi bisa diberikan di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau juga diberikan dalam bentuk yang lain di waktu yang lain. Inilah yang akan dikatakan oleh Syaikhullah tadi. Kalau kita minta mobil dikasihnya selamat. Kalau kita minta uang dikasihnya sehat. Tadi. Karena banyak hal. Pada saat engkau minta rizki berupa uang tadi ya. Maka kalau minta rizki berupa uang itu di kepala kita etika berdoa itu jangan untuk tadi. Untuk duniawi, bukan. Jadi pada saat kita minta rizki, ini etika dalam berdoa. Ya, menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ya Allah, berkahkanlah rizkiku. Perbanyaklah rizkiku. Aku ingin merasakan ya Allah memberikan sodakoh untuk membangun masjid. Aku ingin membangun sebuah masjid ya Allah. Limpahkanlah, karuniakanlah kepada aku rezeki yang banyak. Karena aku ingin membangun masjid. Atau katakan juga, ya Rabb, selama hidup aku belum pernah aku mengeluarkan zakat 100 juta ya Allah. Aku gak pernah mengeluarkan 100 juta. Aku izinkan aku ya Allah. Agar aku diberikan kemampuan untuk berzakat 100 juta. Kalau zakatnya saja 100 juta. 100 juta itu hanya 2,5%. Berarti Allah juga maha mengetahui. Dan itu bukan diminta untuk nafsumu. Tapi kalau ya Allah berikan untuk berikan rumah. Berikan untuk mobil. Berikan untuk ini. Berikan untuk itu. Itu doa yang sesuai dengan keinginanmu. Nafsumu. Kata di semua. Maka etika berdoa kata ulama adalah mintalah. Adalah yang bernilai ibadah kan tadi semua. Kaitkan kepada zakat. Ya Allah aku ingin berzakat. Ya Allah ingin sedekah tadi semua. Ya Allah aku ingin tadi. Ya Allah tadi semua ya. Jadi ini ya. Makanya kenapa dalam etika berdoa itu adalah jangan kata ulama menyebutkannya. Karena bisa jadi kau meminta uang 10 juta. Ya Allah berikan aku uang 5 juta kata Allah. Aku tadinya mau ngasih kamu 100 juta. Kau mintanya malah 2 juta. Inilah adab-adab banyak kita ini terhijab oleh doa kita sendiri. Karena kita ingin mengatur Allah tadi. Ya. Inilah yang harus kita pahami oleh kita. Jangan atur Allah. Maka kata Allah, hambaku beribadah saja kepada aku. Iyyaka na'budu. Baru kau iyyaka nasta'in. Kerja saja. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Imanlah kepada aku. Akulah khairur razikin. Akulah sebaik-baiknya pemberi rizki. Akulah al-ghani. Akulah al-mughni. Akulah maha kaya. Sifat goniyun Allah. Makanya di situ yang harus kita tumbuhkan bahwa Tuhan yang agung yang menciptakan kita adalah Allah yang maha kaya. Tadi, ya. Nah, kemudian latih ya kalau kita ingin berkah dalam urusan doa berkaitan dengan rezeki. Latih, jadilah sifat Allah. Takhallaqu bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak Allah. Maka jangan kita punya permainan-permainan atau doa-doa yang sifatnya adalah ingin mengatur Allah di situ. Maka disinilah berakhlaklah akhlak Allah. Jangan selalu dalam jiwa kita ini jauhkan dari sifat tomah, ingin diberi. Selalu tangannya itu begini. Makanya kemarin Abah kan bahas dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang yang pelit itu dia akan melihat tangan atasnya punggung tangannya bagian Nabi. Makanya tadi nah itu ya. Jadi itulah ya mungkin. Jadi doa itu adalah dzikir, doa itu adalah ibadah. Berarti doa itu adalah kebutuhan bukan kewajiban. Sehingga kita rehatkan, tenangkan, santai saja. Yang penting aku percaya kepada Allah tadi. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, Ar-Razzaq kata semua. Makanya tadi berarti doa itu pasti diijabah kan tadi ya. Tapi bisa diberikan sesuai dengan yang kau kehendaki kalau itu menyelamatkan. Makanya kenapa? Saya buktinya kemarin pernah berdoa dan saya berhasil. Ya, wafaqo, cocok. Kamu meminta A, Allah berkehendak atas A. Dan Allah melihat A itu baik untukmu kan tadi. Tapi kalau kau minta-minta B, ternyata nggak dijabah. Karena Allah tahu B itu merusak dirimu untuk waktu ini. Bukan berarti nggak dijabah. Bisa aja di waktunya sekarang atau waktunya nanti.
Kayak kalau pengusaha Ua mencontohkan anak kecil minta motor Tiger, kata Ua Jejen. Ya anak-anak itu baru umur di bawah 10 tahun, motor Tiger yang begitu besar. Diijabah, disiapkan dananya. Tapi bukan waktu yang untuk waktu itu. Karena kalau diberikan saat itu sama saja Allah dolim kepada anak itu untuk celaka dia naik motor itu. Dia tunda sampai dia umur 25 tahun. Barulah doa dia di umur tadi 10 tahun itu diijabah nanti pada saat usia 25 tahun. Itulah diberikan pada waktu yang bukan atas kehendakmu, tapi atas kehendaknya demi kemaslahatanmu. Bukan Allah ini iseng-isengan nahan, bukan, tapi demi kebaikan. Jadi maka selalu berpikir husnudzon pada Allah itu. Segala yang Allah lakukan pada kita, diberi, ditahan, tidak diberi, semuanya hanya demi kebaikan kita, sahabat-sahabatku. Maka Anda mungkin hari ini sedang tidak bahagia. Anda hari ini punya masalah. Percayalah, kalau seandainya Allah tidak menjagamu, kalau seandainya Allah tidak memilihkan untukmu yang baik, hari ini seharusnya masalahmu 1000 kali lebih besar dari itu. Kalau hari ini kau adalah punya perkara, barangkali kau tidak bahagia dengan hidupmu, makanya itulah syukurilah apa yang ada. Karena apa yang ada yang pada dirimu, itulah yang terbaik dari Allah. Itu Allah sudah pilihkan yang terbaik. Mungkin bukan yang terbaik buat kita. Karena kita selalu melihatnya sahabat kita, tetangga kita, orang lain yang jadi patokan. Padahal kemarin dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, setiap orang itu punya peran masing-masing. Masa dalam sebuah film perannya direktur KB, kan tadi semua. Kalau perannya dalam film itu direktur semua tadi. Waduh, mana petaninya, mana nelayannya tadi. Makanya tadi yang bagian politik ada bagiannya, yang bagian petani ada bagiannya, ada nelayan ada bagiannya, ada bagian pengajar ada bagiannya. Itulah pintu-pintu rizki yang Allah tetapkan untuk kalian sesuai dengan yang terbaik menurut Allah. Walaupun mungkin hari ini tidak sesuai dengan nafsu kita. Waduh, saya kan sebenarnya itulah. Makanya inilah kenapa manusia itu tidak bahagia, karena manusia itu tidak paham dengan hukum-hukum Allah. Selamat pagi Kiai Subhan dari Palembang ya, semoga antum sehat ya. Terima kasih tuh fotonya, Abah udah bikin yang gede. Nanti kalau antum datang ke saya tuh nanti ada digantungkan tuh lukisan Abah itu. Tadi ya, aduh, Abah nggak minta, ini rezeki dari Allah. Nah itu tadi kita nggak pernah rancang, nggak usah mikir, tahu-tahu Kiai Subhan ngirim kepada Abah ya tadi semua ya. Terima kasih. Semoga Palembang tambah berkah ya. Itu tadi semua ya. Ini hal-hal yang harus dipahami. Jadi inilah sahabatku yang Abah cintai, bahwa beberapa hal yang harus kita pahami yang berkaitan dengan, atau yang ketiganya doa itu nanti kalaupun nggak ada di sini, kalaupun nggak diijabah di sini, kalau setelah Allah pilihkan nggak ada yang baik untukmu dari doamu itu, akan diberikan di akhirat. Itulah udah pasti. Makanya kenapa doa itu pasti dia ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi kata Allah, walaupun ada sebab akibat, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Tadi semua laksanakanlah kewajibanmu dan berimanlah kepadaku, jadikanlah aku sandarannya, bukan sandar. Maka tadi jangan sandar pada amal. Yang kedua, kalau kau asbab, kalau kau tajrid. Yang ketiga, kalau kau sudah berikhtiar, jangan ikhtiarmu itu adalah tadi, karena sawabikul himamillah tahrikul aswal, tidak akan bisa menembus dinding takdirku tadi ya. Ya Kang Jamil, kemana jarang ngaji nih ya. Ya itulah sahabatku. Yang keempatnya adalah tadi yang kemarin, rehatkan diri kita, mengatur perkara. Jadi intinya kalau kita minta, ya sudah minta saja tadi. Makanya luar biasa pengersa Abah adalah di surah Al-Laya itu cukup Allahumma ya qadiyal hajat. Tadi. Hajatnya apa? Allah Maha tahu. Tadi kan Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang mengabulkan segala hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Duhai Allah yang mengetahui cita-cita. Kita punya cita-cita, anak kita punya cita-cita. Jangan kita bilang jadikan dia insinyur. Belum tentu insinyur itu baik untuknya. Ya Allah jadikan anakku dokter. Belum tentu dokter itu baik untuknya. Ya Allah jadikan anakku inilah ustazah. Belum tentu ustazah itu baik untuknya. Jadi apa saja asal yang nunjuk Allah, insya Allah baik.
Ya, inilah kebanyakan orang tua kita salah suka mengatur anak-anak kita. Kamu harus begini, kamu harus jadi itu. Enak saja. Emang kita yang menentukan tadi semua. Ya, Kang. Inilah kadang-kadang yang kita tidak pahami. Kita ngatur Allah, padahal Allah tahu yang terbaik. Sejak kita diciptakan juga dari alam misal, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah sudah tahu. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dikatakan, mungkin kamu membenci sesuatu hal, boleh tidak suka dengan satu perkara, tapi perkara itu baik untukmu. Atau boleh jadi kamu suka, nafsumu suka dengan perkara itu, tapi sesungguhnya perkara itu adalah buruk untukmu. Dikatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah inilah sahabat. Makanya nikmat kalau kita memahami hukum Allah. Ringan hidup ini, tenang hidup ini, damai hidup ini semua. Bagi Kang Opin, ya tadi ya, semua tenang kita. Makanya rehatkan. Makanya kenapa? Kalimat yang keempat, arih nafsaka. Rehatkan, istirahatkan nafsumu. Rehatkan, istirahatkan dirimu untuk mengatur perkara yang sudah diatur oleh selain dirimu. Makanya tadi Allah katakan, wahai hambaku, beribadahlah kepadaku. Jangan kau ingatkan aku dengan perkara yang menurutmu ada yang lebih baik. Emang aku ini Tuhan yang bodoh? Emang aku ini Tuhan yang gak ngerti kepada ciptaannya sendiri? Gak ngerti kepada apa yang menjadi kebutuhannya? Aku tahu. Coba aku memilihkan yang terbaik untukmu. Kayak sebuah film tadi. Ternyata kau cocoknya itu berkah. Kau lebih selamat adalah ternyata menjadi seorang marbot masjid. Tapi kalau aku jadikan dirimu seorang direktur, maka engkau tidak akan mampu menahan sombongnya menjadi seorang direktur. Menahan sombongnya memiliki harta. Menahan sombongnya sehingga engkau berbuat sekendaknya dengan rezeki yang aku berikan. Aku tidak mau hambaku. Maka kehidupanmu aku batas. Maka disitulah ulama, ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud tadi. Kenapa kepada rezeki mau'ud orang takwa itu diberikan gede? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena orang takwa itu jelas ngerti Allah tadi. Maka diberikan berapapun gak peduli. Kayak bapak waktu masih anak kecil, umur 2 tahun, minta selet gol yang tajam, bermain-main pisau yang tajam. Bapak akan teriak, aduh jangan anakku, jangan. Bahaya. Tapi kalau dia udah SMA, udah perguruan tinggi, dia main silet, mau main pisau, terserah. Tadi, kamu udah punya akal sendiri, mana yang baik dan buruk untukmu. Nah ini, ya. Inilah juga Allah demikian sahabatku. Makanya tadi, kenapa? Ada rezeki mau'ud kepada orang yang bertakwa itu besar tadi semua tadi. Bahkan orang yang bertakwa itu adalah akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya dari semua, karena dia sudah menjadikan Allah adalah kebutuhan kepadanya, bukan hanya sebatas kewajiban yang dia lakukan pada Allah. Kalau sudah ada kewajiban maka akan letih kita, maka akan lelah. Termasuk dalam bab doa ini, kenapa dikisahkan oleh Allah, jangan kamu putus asa dan kau letih dari berdoa tadi. Karena doa itu dianggap sebagai satu proposal. Kang Opit ngirimkan proposal ke PLN, 100 proposal nggak ada yang dijawab, letih. Aduh, kan saya udah ngetik banyak, saya udah buat begini, udah buat begitu, kenapa kok ditolak juga? Letih. Padahal kalau kita adalah doa itu adalah ibadah, tidak akan ketemu kata letih. Apakah pernah kita mengatakan sholat letih? Tadi. Walaupun sholat puasa baru dianggap sebagai kewajiban. Padahal nanti baru manisnya ibadah itu terasa kalau sholat itu menjadikan satu kebutuhan. Kalau butuh bapak lapar, wah gagal lapakan di rumah. Apapun tadi, ada Indomie direbus karena butuh kan tadi semua. Nggak ada Indomie, wah apa nih yang bisa saya masak di rumah? Oh ternyata ada bolet dia, dicacak bolet. Kenapa? Butuh. Kan tadi. Jadi kalau udah butuh nggak mesti tempat. Oh saya nanti kalau mau doa yang benar, nanti kalau umroh butuh tempat itu tadi. Nggak perlu. Kalau kita sudah butuh. Nggak, kalau saya lapar tapi saya mau makan, tapi saya harus cari restoran yang besar. Ya nggak perlu. Karena kita butuh
dan kita menuntut, maka apapun kita bisa makan tadi semua ya. Kadang-kadang buka kulkas ada bonteng, ada timun, ada jagung, ada tahu mentah pun abah kadang kalau malam bangun, aduh lapar ya, ayat tahu atah, dahar. Nah itu butuh. Beda kalau butuh kan tadi semua. Nah doa pun jadikan adalah kebutuhan. Karena memang tujuannya doa ruhul ibadah. Doa itu adalah kebutuhan kepada kita. Untuk menunjukkan supaya tersambungan, ta'aluk kepada kita. Jadi itu ya sahabat, doa itu kadang-kadang diijabah tapi benda dalam bentuk yang lain. Maka mungkin dalam satu sarah hikam juga Abah pernah bahas sebetulnya. Kita coba untuk melihat lagi bahwa terkadang amal yang kita lakukan itu diterima sebenarnya. Tetapi karena kita nggak ngerti dan diberikan oleh Allah dalam wujud yang lain. Dikatakan qauluhu la tai'as min qabuli amalin lam tajid fihi lam wujudal huduri parubbama kubila minal amali malam tudrok samratuhu ajilan. Dikatakan la tai'as, ojo putus asa siro min qabuli amalin, saking dan terimana apa. Jangan putus asa karena untuk diterimanya amal ya. Lam tajid kang orang nemu siro pihi ing dalam amal, di dalam perbuatan itu diijabah oleh Allah misalnya langsung kan tadi semua. Wujudah huduri ing wujudi hadir hudurnya atau ada ijabah dalam doa itu misalnya. Parubbama kubila, maka terkadang dan terima minal amali, saking amal sebenarnya diterima, sebenarnya ada. Cuma tadi proposalnya itu ditunda, disesuaikan dengan waktu yang diperlukan oleh kita tadi kan. Lam tudrok kang ora den temu opo samratuhu wa amal ajilan ing dalam dunia. Jadi kadang-kadang doa kita tidak langsung diberikan di dunia. Jadi proposal doa kita ini bisa 3 kata baginda Nabi. Yang pertama, doa itu diberikan sesuai dengan keinginan itu karena adanya wafako. Ada taufik dari Allah, cocok. Kau minta apel, dikasih apel. Karena kata Allah, apel menyelamatkan bagimu. Apel baik menurut. Tapi kau minta apel, ternyata dikasih mangga. Berarti apel ini tidak baik untukmu. Jadi Allah itu begitu hukumnya. Jadi apapun yang kau minta itu adalah akan berlaku hukum-hukum itu kepada kita. Sehingga kalau ibadah itu dijadikan satu, doa itu adalah merupakan suatu kebutuhan tadi. Insya Allah kita tidak akan lelah dalam berdoa. Kita tidak akan lelah dalam ibadah. Maka dikatakan oleh mereka-mereka yang sudah sampai kepada manisnya ibadah. Karena mereka itu sudah melaksanakan ibadah itu bukan satu kebutuhan. Tetapi merupakan bukan satu kewajiban, adalah satu kebutuhan. Nah di dalam kalam hikmah ini mari kita mulai aji. Kalau biasanya Abah ngaji hikam itu adalah pandangan Abah dulu. Kata semua ya. Kemudian sekarang marilah menurut pandangan Syekh Athaillah. Nanti kita akan melihat bagaimana supaya untuk membandingkan menurut pendapat Ar-Randi, kemudian akan melihat menurut Syekh Jarub, menurut Imam Syarqawi, menurut Ibnu Ajibah dan menurut Sarnubi, supaya ternyata inilah jadi pandangan jamaah tadi semua. Ternyata apakah memiliki kesamaan atau tidak ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan dalam hikmah yang ke-6 ini la yakun ta'khuru amadil ata'i tadi ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyasika. Kemudian bahwa dominalakal ijabata bima yakhtaruhu laka la bima takhtaruhu li nafsika. Itu kan sama kan. Wa fil waqtil ladzi la yurid la fil waqtil ladzi turid. Tadi la yakun ta'khuru amadil atau imal ilhahi berdoa, janganlah keterlambatan waktu pemberian Allah walaupun engkau sudah bersungguh-sungguh tadi dalam doa membuat engkau putus asa mujiban liyasika. Kemudian bahwa dominalakal ijabata, dan dia menjamin pengabulan ijabah pima doa itu adalah bima yakhtaruhu laka bima takhtaruhu li nafsika. Dia menjamin pengabulan untukmu sesuai dengan apa yang dia pilih untukmu. Yang Abah sudah bahas panjang lebar tadi. Ada bukan menurut apa yang kau pilih untuk dirimu. Ya. Maka dikatakan serta dalam waktu yang dipilih oleh Allah, bukan di waktu yang dipilih oleh engkau.
Abah tadi kan ada yang nanya, bah saya nikah tahun baru punya anak, kenapa? Bah, saya bilang tenang, sabarkan. Ternyata banyak kisah orang itu ditahan di tahun pertama, ternyata Allah tidak, karena ada orang yang menikah baru 2 bulan langsung telat kan, tapi ada orang bikin tahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Banyak hikmah di dalamnya. Ingat, jangan suudon pada Allah. Ya, Allah tidak ada sedikit pun dolim kepada kita untuk menahan apa yang kita inginkan, termasuk pada anak tadi semua. Dan tadi saya baca dalam kitab ini bahwa dikisahkan oleh seorang ulama tadi menahan tadi, ternyata anak yang akan dilahirkan itu adalah menjadi anak yang buruk yang akan membawa orang tuanya ke dalam neraka. Ditahanlah oleh Allah tadi, maka diberikan pada tahun ketiga anak yang kelahiran tadi. Makanya bukan pada waktu yang kau inginkan, tetapi yang diinginkan oleh Allah. Karena tadi, makanya dalam doa tadi dari hadis qudsi yang Abah bacakan, jangan kita menjajah Allah tadi. Karena apa namanya, abdi ini bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Jangan kau ingatkan aku dengan perkara yang aku tahu. Jangan ingatkan aku perkara yang apa namanya kau tidak mengerti. Aku lebih tahu kepadamu apa yang menjadi kebutuhanmu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Aku lebih tahu. Inilah, jadi bukan berarti berhenti berdoa, karena doa itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi yang paling penting itu adalah jadikanlah doa itu adalah merupakan kebutuhan. Ustazah, ya selamat pagi. Aduh, insya Allah nih Pak Haji gak mereka Sukabumi ya kayak ya. Iya, karena udah lama nih kangen sama Sikoy ya tadi ya. Itu ya sahabat ya. Jadi ini apa yang pandangan Syekh Athaillah. Saya tidak akan membahas dulu menurut apa yang pernah Syekh Arandi. Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi tentang pemaknaan dalam doa ini biar kita nggak gagal paham kan tadi. Sehingga suudonlah kita pada Allah kan tadi. Nah tadi kita sudah bahas dikatakan di dalam firman yang lain Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyaratu. Dikatakan Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang kehendakinya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyar. Artinya dan apa namanya yang dikehendakinya dikatakan Allah dan memilihnya sendiri, tidak hak bagi mereka untuk memilih. Jadi di sinilah sebetulnya kita ini tidak punya hak memilih karena itu makanya nanti dengarkan kajian Abah dan kitab Daqaiqul Akhbar, Allah sudah merancang. Makanya tadi kalau Allah takdirkan di situ, itulah makanya kenapa ada rezeki yang disebutkan istidraj itu tadi. Orang berebut peran tadi, dia memerankan bukan peran orang dirinya, makanya tadi. Ya, kalau dia peran bukan memerankan dirinya, nggak asik memerankannya. Sehingga dalam hidupnya itu kayaknya aduh nggak cocok. Itu tadi karena kau memerankan peran orang lain tadi. Sehingga kau lepas seperti layang-layang putus dan Allah biarkan engkau kan tadi semua ya. Inilah dari awal kita harus pahami kan tadi semua. Kenapa kalau baginda Nabi istihoroh pengersa Abah pagi kita sholat istiadah istihoroh kita. Karena tadi hidup ini sahabatku adalah pilihan. Kita minta pada Allah ya Rob hari ini kita bisa bertemu dengan siapapun pilihan. Bisa datang orang baik atau orang buruk pada kita. Kalaupun kita keluar dari rumah bisa di jalan itu bisa selamat bisa celaka. Semua hidup ini pilihan dari pagi sampai tidur lagi hanya terus pilihan dalam hidup kita ini. Ya, jangan berhenti dari berdoa, tetapi adalah jangan suul adab jangan kurang ngajar pada Allah untuk mengatur Allah perkara yang kau tidak tahu. Inilah ya. Kemudian dikisahkan tentang kisah Nabi Musa. Abu Hasan As-Sajili menulis dalam kitabnya qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'at. Kemudian dikatakan sabilal ladzina la ya'lamun. Ini tulisannya kecil ya. Qad ujibat da'watukuma. Dikatakan sesungguhnya wahai Musa dan karena firman ini kepada Musa dan Harun ya. Dikatakan wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, yaitu tentang kebinasaan Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun minta kebinasaan Firaun. Tadi Abah sudah bahas tentang hal ini ya.
Ternyata Allah baru kabulkan kepada mereka itu adalah 40 tahun sampai balik malak Jibril aja nggak enak gitu sama Allah. Kan tadi apa sudah kisahkan tadi ya. Jadi mau Kang Opid doa pengen kayak kun fayakun aja kayak tadi ya. Jadi kenapa kalau wali itu kun fayakun? Karena dia ngerti yang dia minta. Dia lihat dulu pergi ke alam misal rahasia Allah nih ada bagianku enggak nih. Kalau ibaratkan naik toren, di toren itu kira-kira ada nggak airnya? Dia main buka aja keran. Di atas itu airnya nggak ada, dia main buka keran dari semua. Sementara di atas itu keran itu, toren itu berjajar buat rezeki kita. Kita buka toren. Bisa jadi yang baik kita ya Allah minta mobil. Ternyata di kodonya nggak ada di ajalnya. Kalau aulia kenapa kun fayakun? Dia ngerti rahasia Allah. Karena mereka udah kasab semua tadi. Makanya kenapa para jin itu juga bisa mengintip. Makanya juga tadi kenapa jin itu laku. Ya. Kenapa jin itu laku. Iblis itu laku. Dan kenapa dikisahkan mereka itu juga bisa ngintip alam malakut kata di semua. Tadi dia itu ngintip kata di semua. Dan termasuk waktu Adam pun ditipu tadi. Adalah karena dia tahu, wah bahaya nih Adam nih dan keluarganya. Kalau nggak gua tipu sekarang bahaya. Maka dibalikanlah tadi yang katanya kalau kamu nggak makan buah huldi, kamu akan susah nanti. Kalau kamu ingin kekal di sorga, makanlah buah huldi. Dibalik oleh iblis plus pakai kata demi Allah. Itulah. Nah jadi ingat ya jangan salah tuduh pada Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan Nabi bodoh. Tapi pada saat sudah disebutkan nama Allah walaupun orang berbohong dia akan lakukan. Karena dibilang demi Allah. Bukan kepada apa yang dikatakannya. Tetapi karena kepada Allah yang disandarkannya sumpah itu. Tadi ya. Jadi ingat ya. Jadi sumpahnya iblis itu makanya hati-hati. Ini sahabat ya tadi ya. Kemudian dikatakan dikatakan dalam baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, ma min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watuhu aw sarafa anhu mislaha su'an aw hatta min dunubihi biqadariha ma lam yad'u bismin aw katakan aw qati'ati rahimin. Dikatakan tidak seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya. Atau dihindarkan daripadanya bahaya. Tadi yang Abah bilang. Kita minta uang. Minta rezeki Allah berikan aku rezeki uang. Allah kasih kamu keselamatan. Tadi. Karena kalau pas dikasih uang. Atau ya Allah berikan aku uang buat beli mobil. Ternyata Allah kasih keselamatan. Kayak tadi. Allah tahu pada saat kau diberi rezeki mobil. Engkau bakal nubruk. Gitu kan tadi. Maka Allah tahan. Dikasihnya engkau keselamatan. Ya tadi maka kata baginda Nabi. Artinya doa itu diijabah selama doa itu sesuatu yang tidak untuk berdosa dan tidak untuk memutuskan hubungan famili dengan kita kan tadi semua. Artinya doa itu. Nah, kenapa kok doa-doa iblis? Karena dukun-dukun maaf tadi ya yang datang mensyirikkan dirinya. Dia seolah-olah beritikad dari awal. Udahlah, biarlah. Yang penting celaka-celaka di akhirat, yang penting saya dikabul. Nah itu doa itu akan diijabah itu. Makanya kenapa datang ke dukun-dukun ke semua tadi? Karena Allah nggak peduli untuk dengan dirimu, baik atau buruk untukmu dan tadi semua. Ya, artinya bahwa sebenarnya kalau orang itu mau diistidraj setiap hari, wah udah kaya aja semua udah tadi. Ya, hancur aturan kehidupan manusia di alam dunia ini. Kalau manusia mendapatkan apa yang diingininya tadi semua. Jadilah dia Fir'aun. Jadilah dia korun dan jadilah dia barsiso tadi. Inilah maka disinilah ada roja dan khauf dalam setiap kegiatan kita. Maka contoh lagi dalam dikisahkan dalam Abu Abbas Al-Marsi ketika sakit didatangin oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata doa beliau berkata Allah yu'afika dan semoga Allah menyembuhkan. Semoga Allah bertemu dengan Hasan al-Basri bukan Umar bin Khattab ya ini tadi. Semoga Allah menyembuhkan kamu kan tadi. Makanya terkadang sakit juga baik. Makanya tadi kenapa kita terkadang sakit kan tadi semua. Ya tadi karena sakit itu terkadang baik. Makanya kenapa anak-anak yang baru lahir disakiti dia dengan dia apa? Divaksin, dikasih ini sakit 3 hari demam tadi. Tapi insya Allah sejak dia demam itu sampai ke depannya tadi atas kehendak Allah serum tetanus, serum ini, serum penyakit kuning, serum penyakit TBC, serum penyakit itu tanamkanlah penyakit ke dalam tubuh kita
Sama aja kayak kita nih sekarang kemarin. Kenapa divaksin? Yang divaksinin kepada kita itu apa? Ya itu tadi. Adalah virus COVID. Divaksin ke dalam tubuh kita supaya kita tahan kepada COVID. Yang bisa ngelawan COVID hanya COVID. Tadi kan tadi semua. Yang bisa melawan TBC adalah hanya TBC. Yang bisa menyembuhkan dari kepatok ular hanya ular. Tadi. Makanya sebetulnya pada saat orang kepatok ular, sebetulnya ada apa namanya yang disuntikan itu adalah merupakan bisa ular. Makanya kalau orang mabuk jengkol, yang obatnya adalah kulit jengkol. Kalau orang mabuk habis makan duren, minumnya dari cangkang duren. Makanya obat yang penyakit diri ada pada diri. Obat diri ada pada diri. Masalah diri, akibat ulah diri, akibat kebodohan diri. Tapi yang bisa menyelesaikan urusan diri adalah ada pada diri. Seperti halnya nyamuk. Sebelah kanan kata Nabi, kalau kamu ada lalat, satunya racun, sebelahnya obat. Selalu kita ini, diri kita ini. Makanya kita ini antara akal dan nafsu ini antara obat dan penyakitnya, kata di semua ya. Nah, kemudian di sini katakan tentang beliau berkata, Abdul Abbas Al-Marsi berkata kepada dia berkata pada Hasan Basri, "Kenapa kau doakan aku baik? Apakah kau tahu aku sehat lebih baik daripada yang Allah berikan pada diriku?" Ya. Mari dikatakan ma zalat apa di sini ini tulisan udah sobek nih. Majalah Aqla itu haibaratu tuwawidu fil anaqad kutiat abari. Jadi di sini kisahkan kurang lebih kan tadi. Dia berkata, "Wahai Hasan Al-Basri." Kata siapa? Kata Abdul Abbas Al-Marsi. "Apakah kau tahu bahwa ternyata sakit ini lebih baik daripada sehat?" Dia berkata, "Lihatlah, kau berikan keselamatan pada diriku." Baginda Nabi berdoa kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Baginda Nabi keracunan di Khaybar. Oh ya, mungkin ini hadis ini karena ini tulisannya nggak jelas, jadi saya berkaitan tadi ya. Khaybaratu boleh dikatakan bahwa selalu bekas racun Khaybar ini ada terasa oleh Nabi. Nabi itu sering demam gara-gara pernah keracunan. Nabi, bayangin, yang doanya selalu minta selamat. Itu tadi. Terkadang tadi maka dikatakan juga oleh Abu Hasan Al-Marsi, lihatlah Abu Bakar minta selamat, matinya terkena racun. Dia bilang, lihatlah Umar bin Khattab selalu doanya tiap hari minta selamat, dibunuh. Selalu doanya minta selamat Utsman bin Affan, dibunuh. Selalu Ali bin Abi Thalib doanya minta selamat, dibunuh. Artinya bahwa yang baik dan buruk menurut kamu itu beda dengan yang baik dan selamat menurut Allah. Makanya kita jangan suka seudon. Wah, dia matinya dibunuh tuh. Hehehe tadi. Bukankah kalau orang dibunuh itu berarti udah selesai urusannya? Berarti semua dosanya udah ditanggung orang lain. Ini ya. Jadi kita ini kadang-kadang itu. Ya, jadi yang terbaik menurut Allah ini adalah terkadang memang ya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka itulah Allah ingatkan, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Masih banyak ya sahabat yang berkaitan dengan bab ibadah. Kita masih ada waktu 5 menit atau saya akan bahas dari kitab dari apa pandangan menurut Syekh Randi. Ya, sekarang yuk kita bandingkan pandangan ulama. Apakah sama sejalan dengan Abah atau tidak? Kan tadi semua yang dibahas tadi. Kan tadi semua ya. Menurut Syekh Randi dikatakan, kita karena waktunya singkat ya langsung terjemahannya saja ya. Apabila seorang hamba berdoa dan meminta kepada Tuhannya sesuatu yang dalam pandangannya baik bagi dirinya. Ingat, pelan-pelan. Ia yakin pasti dikabulkan. Hanya urusan pengabulan kembali kepada Allah. Dikatakan ya. Dan bisa saja menyegerakannya bila dia berkehendak. Dikatakan ya. Ada kalanya penahanan dan penundaan pemberian merupakan pengabulan dan pemberian. Tadi minta mobil nggak dikasih karena Allah ingin ngasih selamat. Karena kalau doanya dikabul, Allah tahu mobil itu nyemplung dan lain sebagainya. Wah, karena orang ada bahasa, kan Allah bisa bikin selamat. Ya jangan begitu. Inilah tadi ya. Tadi makanya fal yastajibu liwal yanu tetap. Tadi kalau Allah makan tadi, Allah tidak akan terhijab oleh apapun, oleh doa apapun. Allah itu tidak, yang terhijab diri kita. Maka ini persoalan ini selalu yang masalahnya dari kita kan tadi. Makanya kan tadi ya. Tadi
bila melihat penahanan dan penurunan, meskipun ia telah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan meminta, adakannya pula ditundanya pemberian itu sampai ada yang lebih baik. Ini dikatakan dalam Al-Ghaus Al-Mawahib Al-Aliyah fi Syarah Al-Hikam Sya'atullah halaman 64 juz 1 ya. Dikatakan oleh Sya'rani. Jadi kita jelaskan sama dengan pandangan yang Abah sampaikan tadi. Jadi penahanan itu karena Allah ada yang lebih baik, husnudzon lah, bahwa ada yang lebih baik, yang lebih maslahat, yang lebih berkah kepada kita. Makanya disitulah kita jangan doa itu dijadikan sebagai alat menjajah Allah. Jangan doa itu dijadikan adalah sebagai kewajiban yang menuntut Allah. Lakukanlah sebagai kebutuhan kepada Allah. Seperti Andanya makan, Anda butuh makan, Anda butuh minum. Bukan dianggap sebagai kewajiban karena Anda butuh untuk itu. Anda butuh beristri dan lain sebagainya. Karena tadi kita saling butuh. Kalau udah butuh, istri dimanapun akan dicari oleh kita. Maka kalau orang sudah mencintai perempuan, si penakut jadi pemberani, si lemah akan menjadi kuat. Kenapa tadi? Karena aku butuh. Nah, itu tadi ya. Nah, itu pun dengan Allah kan tadi semua ya. Saya ingat Wajejen dulu. Wajejen itu waktu kecil penakut, saya tahu waktu sama-sama di Sikoi kan tadi semua ya. Tadi tapi pernah punya di Selawi, pacak Kabogoh, melewatin kebun bambu. Wah, malam Jumat sambil rinjik-rinjik hujan kata beliau. Namanya juga Kabogoh. Demit jurig lewat. Itu kalau kita udah butuh kan tadi semua ya. Itu menurut saya Randi. Kemudian bagaimana menurut saya Jaruk? Ya, saya terjemahkan saja. Pengabulan dijamin untuk doa secara lepas. Karena itu apabila engkau telah berdoa dan bersungguh-sungguh dalam doa sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu, janganlah engkau terputus asa. Keputusanmu itu tumbuh dari pandangan terhadap hukum sebab akibat. Inilah tadi. Makanya fal yastajibuli wal yu'minu bi tadi. Kalau laha maka sabat makanya kasab bagus akan berbuah bagus tadi. Kasab buruk akan berbuah buruk. Maka disitulah doa itu juga tergantung kepada fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kemudian tadi ada sebab akibat kata tadi semua. Tadi ada jadikan tadi ya. Dari pandangan terhadap hukum sebab akibat atas doa dan usahamu untuk hajatmu itu. Padahal Allah telah menjamin pengabulan dengan janjinya. Dan menjadikan pengabulan itu lepas. Karena dia tidak mengatakan akan mengabulkan doa. Ya. Persis dengan apa yang kau minta. Tidak ada apa memang betul. Kata Syekh Jaruk, Allah hanya berdoalah kamu pasti aku kabulkan. Tapi tidak ada dalam firman, baik dalam hadis yang mengatakan pasti aku kabulkan sesuai dengan apa yang kau katakan tadi. Kalau kau minta uang, dikasihnya keselamatan. Kalau kau minta motor, dikasihnya sehat dan lain sebagainya. Karena Allah berkata, aku mengabulkan doamu tadi sesuai dengan apa yang baik untukmu di waktu yang baik untukmu. Makanya Syekh Jaruk mengatakan Allah tidak pernah mengatakan, Allah mengatakan akan menjamin akan mengabulkan doamu, tetapi adalah tidak pernah berkata bahwa akan memberikan apa yang kau mau kan tadi semua. Itulah kenapa ditunda waktunya tadi, kayak tadi anak kecil berdoa minta motor Tiger, tapi motor Tiger itu berat tadi. Allah kabulkan, tapi waktunya ditunda, nanti kalau sudah remaja akan diberikan. Itu seperti itu kurang lebih ya, kata pengarang Sya'wa. Allah menjamin pengabulan dengan janjinya dan menjadikan pengabulan itu lepas serta dia tidak mengatakan akan mengabulkan doa persis dengan apa yang kau mau, tidak juga pada waktu yang kau mau, dan tidak pula dengan cara yang kau mau. Tuh. Tidak diberikan pada bentuk yang kau mau, pada waktu yang kau mau, dengan cara yang kau mau tadi. Nah itulah tadi dengan cara. Makanya tidak boleh kita mewajibkan hasil dalam ikhtiar. Tadi bisa lewat pertanian, bisa lewat nelayan, bisa lewat ini, bisa lewat itu. Bisa juga lewat tadi rezeki takwa. Rezeki maud itu adalah rezeki ketakwaan, bisa diberi oleh orang dan lain sebagainya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makanya kata saya sih rezeki yang paling aman itulah takwa tadi ya. Pintu rezeki atau sababnya tadi fal yastajibuli wal yu'minu bi adalah lewat pintu takwa, maka rezeki itu pasti aman karena sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik, benar-benar yang terbaik. Karena kalau yang lain masih ada sebab akibat. Kalau seandainya tadi begini, wah ini maka aku tidak berikan bentuk yang kau inginkan di waktu yang kau inginkan dengan cara yang kau inginkan tadi semua.
Sementara menurut Syekh Asy-Syarqawi, janganlah keterlambatan waktu pemberian dengan lambatnya kejadian pemberian, walaupun sudah kau sungguh-sungguh dalam doa, membuat memutus asa dari pengabulan doa tadi. Dari pengabulan doa, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untukmu pengabulan menurut apa yang Dia pilih untukmu, bukan menurut apa yang kau pilih untuk diri, dan pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang kau inginkan. Ini menurut Syekh Imam Syarqawi. Menurut saya Ibu Ajibah, apabila hatimu terkait dengan suatu kebutuhan dunia dan akhirat, kembalilah kepada janji Allah. Berpuaslah dengan ilmu Allah, dan janganlah tamak. Pada ketamakan terdapat keletihan dan kehinaan, meskipun dalam doa. Karena itu hendaklah doamu merupakan ibadah. Itu yang kata Abah tadi. Jadikan doa itu ibadah. Doa itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Bukan permintaan kebutuhan. Bukan permintaan kewajiban Allah membahasnya. Tapi kebutuhan kita kepada Allah, bukan butuh kepada apa yang kita mintanya, kata di semua tadi. Dan jika waktu pemberianmu, doamu lambat, janganlah engkau menuduh Allah dengan janjinya, dan janganlah engkau berputus asa pada pemberian dan pengasihnya. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukmu pengabulan pada apa yang Dia kehendaki dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan ada kalanya Dia menahan pemberiannya kepadamu justru karena belas kasihannya kepadamu, karena apa yang kau minta tidak cocok untukmu. Ingat itu ya, Kang Opit, Ustaz Ade, kalau kita ditahan itu bukan tidak diberi, tapi tidak cocok pemberian itu dengan kita, terus meminta tadi. Tapi kalau pengersa Abah Anom ada caranya, cukup dengan etika. Allahumma yaqdil hajat, Allahumma yakafi, biar Allah lah yang mengatur tadi. Yang terakhir sahabatku ya, dari Syekh Asy-Syarnubi, beliau berkata, kelambatan waktu pemberian apa yang diminta, meskipun sudah kau tekun dalam berdoa, janganlah membuat memutus asa dari pengabulan doa. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin pengabulan untukmu sesuai dengan apa yang Dia pilih untukmu, bukan sesuai dengan apa yang kau pilih untuk dirimu, karena Dia lebih tahu apa yang baik pada dirimu daripada dirimu sendiri. Begitu pula Dia menjamin pengabulan untukmu pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang kau inginkan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan dari beberapa penjelasan yang Abah sampaikan pada pagi hari ini menjadikan manfaat khususnya buat diri Abah pribadi dan bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua sekalian. Abah mendoakan semoga semua sahabat diberikan keberkahan, rezekinya, umurnya tadi semua. Dan disitulah semoga Allah membimbing kita untuk meminta pada Allah pada tempat yang sesuai dengan kehendak Allah, yang selamat menurut Allah. Yang keduanya Abah doakan para petani diberikan keberkahan, nelayan diberikan keberkahan, yang dagang diberikan keberkahan tadi semua, yang usaha diberikan kemudahan, kemudian yang apapun tadi. Dan semoga sahabat-sahabat semua, terutama adalah orang-orang yang pernah Abah sakiti barangkali sengaja maupun tidak sengaja, Abah selalu mendoakan semoga semua sahabat-sahabat yang mungkin dengan hartanya, dengan apanya yang tidak pernah disadari oleh kita pada masa muda dulu, maka semoga Allah muliakan mereka semua. Ya Allah, muliakanlah mereka, orang-orang yang pernah aku sakiti dan lain sebagainya, keluarganya semuanya. Dan juga ya Rob, kalau seandainya ada di antara manusia dari sejak aku bagil balik sampai hari ini, kalau seandainya ada dari mereka yang berbuat mendolimi diriku atau menjelekkan diriku atau saling berburuk sangka pada aku, maka pada detik ini saya memaafkan semuanya. Tidak ada yang salah dari mereka semua, yang salah hanya diri saya pribadi. Ya itu saja, mudah-mudahan Ustaz Ade semoga semuanya diberikan kesehatan ya, semoga insyaallah nanti untuk yang buku Abah transfer hari ini ya. Jadi mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maaf ya, maaf semua.